dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul melaporkan hasil kegiatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, 1, Yance Pronika Purba dengan NIM A1J421033, yang kedua Novita Widawanti Tampu Bolon dengan 421065, dan yang ketiga Bibiana Kersensia Borutarigan dengan NIM A1J421100. A. Membangun konteks teks laporan kegiatan. Setelah kegiatan dilakukan, peneliti atau pelaksana kegiatan perlu membuat laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Di sini kita akan mengetahui cara menyusun laporan kegiatan. Menyusun laporan dilakukan setelah peneliti melaksanakan penelitian atau kegiatan. Akan tetapi, laporan penelitian dan laporan kegiatan mempunyai konteks dan genre makro secara khusus sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis kegiatan yang relevan dengan kehidupan akademik kita. Laporan penelitian dapat disusun dengan genre makro skripsi. Selain itu, laporan penelitian juga dapat dikatakan dengan genre makro artikel ilmiah, sedangkan pada laporan kegiatan tidak disusun berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan kegiatan, misalnya latihan kerja, magang, seminar, lokarya, pentas seni, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Pada jenjang D3, mahasiswa diharuskan untuk menulis tugas akhir atau TA sebagai syarat kelulusan yang didasarkan pada kegiatan studi yang pada umumnya berupa latihan kerja. Dengan demikian, terdapat dua jenis laporan kegiatan, yaitu laporan kegiatan secara umum dan laporan kegiatan berupa TA atau tugas akhir. B. Menelusuri dan menganalisis teks laporan. Melaporkan hasil penelitian atau hasil kegiatan termasuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tulisan. Dalam penulisan laporan penting sekali peneliti untuk memperhatikan dari segi kebahasaan dan formulasi bahasa yang sesuai agar laporan penelitian mudah dipahami. Sedangkan dari sisi yang lain yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu melaporkan penelitian atau kegiatan. Hal ini supaya hasil-hasil dan temuan-temuan penelitian atau kegiatan tersebut akan diketahui oleh berbagai pihak dengan cepat. Selain itu, apabila penulisan dan publikasi penelitian atau kegiatan segera dilakukan, manfaat teoritis dan praktis penelitian atau kegiatan itu juga dapat segera dirasakan manfaatnya, baik dari berbagai referensi, dasar pemikiran atau pijakan penelitian selanjutnya. Dari sisi lain, laporan kegiatan yang bagus dapat juga dijadikan pedoman untuk merancang kegiatan yang akan datang. Kekurangan yang ada pada kegiatan yang dilaporkan dapat menjadikan pelajaran yang berharga dalam melaksanakan kegiatan yang lain. 1. Menelusuri model teks laporan. Menelusuri laporan penelitian disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Di sini kita akan menelusuri struktur teks dan formulasi bahasa yang dituntut pada laporan penelitian dan laporan kegiatan. 2. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Bagian-bagian tertentu pada laporan mengandung isi yang sama dengan proposal. Bagian-bagian itu membentuk tahapan-tahapan struktur teks. 1. Abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan kegiatan. Abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Oleh sebab itu, sebagai ringkasan, abstrak juga berfungsi secara sosial untuk menjelaskan secara menyeluruh isi penelitian yang meliputi 1. Masalah yang diteliti, 2. Metodologi penelitian, 3. Temuan yang dihasilkan dan pembahasan, yang keempat, simpulan, implikasi, dan saran. Melalui poin-poin tersebut, pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang penelitian tersebut, dapat memotivasi pembaca untuk membaca lebih lanjut laporan kegiatan yang lengkap. Selain sebagai bagian dari laporan penelitian dan bagian dari laporan ilmiah, abstrak juga bisa berdiri sendiri. Apabila abstrak dilepaskan dari keseluruhan laporan penelitian, judul dan nama peneliti harus dilampirkan pada bagian awal. Dengan demikian, abstrak menjadi nama genre tersendiri dan sekaligus bagian artikel atau tulisan. Yang kedua yaitu pendahuluan.
Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode serta teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal, yaitu yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dilaksanakan, dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima yaitu hasil kegiatan dan pembahasan. Tahapan hasil kegiatan dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda, yaitu hasil kegiatan dan pembahasan. Pada laporan kegiatan, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab atau juga dapat dijadikan menjadi dua bab. Penyajian menjadi satu bab atau dua bab adalah persoalan gaya. Yang lebih penting adalah bahwa laporan kegiatan harus mengandung esensi, hasil penelitian, dan pembahasan. Secara esensial, keberadaan kedua hal itu mengisyaratkan perealisasian dua fungsi teoritis yang berbeda, tetapi sekaligus tidak dapat dipisahkan. Dan yang keenam yaitu penutup, di mana bab penutup ini adalah tahapan terakhir pada struktur teks laporan kegiatan. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Pada dasarnya, simpulan merupakan ringkasan dari temuan penelitian yang segaris dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, karena dari simpulan dapat diketahui bahwa tujuan kegiatan itu tercapai atau tidak. Selanjutnya, berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, saran diajukan, di mana saran ini berisi masukan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan kegiatan, tapi Anda dianjurkan untuk membaca kembali bagian yang memuat daftar pustaka pada bab tersebut. Peneliti atau termasuk penulis hendaknya memasukkan ke dalam daftar pustaka semua gambar berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan kegiatan tersebut. Peneliti hendaknya memilih salah satu model penulisan sesuai dengan konversi yang berlaku, misalnya model yang dikeluarkan oleh APA, American Psychological Association. Di sisi lain, lampiran adalah materi pendukung laporan kegiatan yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab-bab inti teks laporan. Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi teks laporan secara keseluruhan.